Makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Manusia dan hewan darat pada umumnya menggunakan paru-paru untuk bernapas. Hewan yang hidup di laut atau di air umumnya bernafas dengan menggunakan insang. 2. Memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan air. Makanan yang berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan menggantikan sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Dalam dunia hewan, mereka dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah hewan karnivora. Golongan kedua adalah hewan herbivora, dan golongan ketiga adalah hewan omnivora. Sedangkan tumbuhan, mereka makan dengan menggunakan proses fotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Sinar matahari, air, dan karbon dioksida adalah hal yang dibutuhkan agar proses ini terjadi. 3. Bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak atau berpindah tempat. Alat untuk bergerak pada setiap makhluk hidup juga berbeda-beda. Manusia dan hewan yang hidup di darat umumnya menggunakan kaki untuk berjalan atau berlari. Sedangkan hewan yang hidup di air umumnya menggunakan sirip untuk bergerak bebas di air. Hewan seperti burung menggunakan sayap untuk bergerak. Gerakan hewan dan manusia disebut dengan gerak aktif, sedangkan gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif. Misalnya, gerak pada tumbuhan, putri malu menutup daunnya. 4. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. 5. Berkembang biak. Kita pasti sudah tahu bahwa setiap makhluk hidup berkembang biak, karena setiap makhluk hidup pasti akan mati. Maka dengan berkembang biak, mereka dapat melestarikan jenisnya. Proses berkembang biak setiap makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang melahirkan, bertelur, dan bertelur melahirkan. Ada juga yang membelah diri. Sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara penyerbukan. Penyerbukan biasanya dibantu oleh manusia, serangga, atau angin. 6. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan timbul ketika muncul rangsangan dari lingkungan. Rangsangan ini dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, dan gravitasi. Manusia dan hewan memiliki indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya, mata untuk menangkap rangsangan cahaya, telinga untuk menangkap rangsangan suara, hidung untuk menangkap rangsangan bau, kulit untuk menangkap rangsangan berupa sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Sedangkan pada tumbuhan, kita bisa lihat rangsangan yang terjadi dengan gerakan tumbuhan yang mendekat ke arah matahari. 7. Beradaptasi. Jika Anda perhatikan, banyak hewan dan tumbuhan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Misalnya, paruh burung yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda sesuai dengan jenis makanan mereka. Perbedaan ketebalan bulu yang dimiliki hewan yang hidup di daerah dingin dan yang hidup di daerah tropis, atau perbedaan daun yang dimiliki setiap tumbuhan disesuaikan dengan keadaan lingkungan mereka. Itu semua membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia tinggal.
Hal itulah yang membuat mereka mampu bertahan hidup. 8. Mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut juga dengan ekskresi. Proses ini penting dilakukan agar tidak ada racun atau zat berbahaya di dalam tubuh. Paru-paru, kulit, ginjal, dan hati adalah organ ekskresi yang ada pada manusia. Sedangkan pada tumbuhan, zat sisa yang dikeluarkan berbentuk oksigen melalui bagian stomata dan lentisel.